Sing pintu tengah tadi, tiba-tiba ada suara kelintingan, Mas. Kelintingan? Iya. Kelintingan tuh kelintingan kayak sapi atau orang nari? Nah, itu kayak nari apa itu? Sing cering cering Nah, cering itu. cering cering cering. Remo. Remo. Nah, itu. Nah, kok di atas? Loh, sejak kapan gitu loh ada suara itu di sini gitu. Selama ini di sini tuh nggak ada yang punya kelintingan pun, nggak ada satupun. Terus aku WA lah teman-teman. Ih, kok di sini ada suara kelintingan? Aku bilang itu kelintingan sab. Waduh, Terus lanjut. merinding. Halo semuanya, kenalin aku Julian Ibra. Di sini aku bakal bawain kisah horor bareng narasumber di segmen baru kita di Tikam, Tilik Kisah Malam. Aku saiki lagi bareng ambek salah satu narasumber sing kira-kira lagi hits ya di kalangannya sendiri. Ya ini aku sama Mas Edo Tama. Mas Edo Tama ini kabarnya menurutnya dia salah satu musisi yang baru merintis. Gitu Mas Edo ya. Ya, benar sekali. Aku apa jenenge? Bikin karya bersama teman-temanku yang baru mau merintis. Nah, ini jangan lupa siapa yang kepo langsung aja cek di Instagramnya Halaman Bengkel. Oke, berarti Halaman Bengkel. Iya, namanya. Berarti iku Mas, apa musiknya musik-musik tentang otomotif ngono kak ya? Loh, enggak Rek, bengkel. Bengkel itu Halaman Bengkel. Oke, wes gak usah dilanjut no. Yo. Kayak aku tambah pusing ya ngrungokno Halaman Bengkel. Oke, Mas Edo ini kemarin itu menghubungi kita, dia pengen join buat membagikan ceritanya. Kira-kira Mas Edo, sekilas itu kan tadi saya sudah diceritani ya, kira-kira Nggih. pengalaman horornya itu ya apa. Nah, biarkan para pendengar kita, para subscriber kita tahu, boleh nggak di-share. Itu kira-kira kejadiannya kapan? Awal tahun 2024 ini. Awal tahun, oh berarti panas-panasnya Indonesia itu. Nah, iku. Pas bertepatan ada Pilpres kalau nggak salah itu. Oh iya. Nah, itu tuh aku kebetulan jadi relawannya salah satu capres. Nah, dan ditempatkan di Surabaya. Di poskonya itu Surabaya, Mas. Jobdesknya apa Mas? Sana sih cuma sebar-sebar brosur sama bersih-bersih tempat situ sih. Sama nyiapin buat event-event. Oh berarti Anda menginap di sana. Iya. Kebetulan saya disediakan tempat buat jaga juga. Oke. Nah itu bisa dideskripsikan nggak tempatnya itu seperti apa? Kalau kita berbicara posko politik biasanya itu kan sangat ramai dengan kegiatan-kegiatannya. Ya, Maksudnya itu kan nggak pernah sepi. Apalagi butuh suara lah ya kasarannya. Kok bisa di tempat yang nggak pernah sepi itu mengalami kejadian horor? Bisa dideskripsikan dulu nggak tempatnya itu seperti apa? Nah, tempatnya itu luas sih, Mas. Besar. Terus di dalamnya itu ada empat kamar. Bawah itu ada 4 kamar. Nah, kebetulan. Oh 2 lantai? Iya, kebetulan. Kamar saya itu ada di atas. Nah, di atas itu ada 6 kamar sama 1 kamar mandi. 6 kamar dan 1 kamar mandi. Nah, saat itu aku dipersilahkan buat keliling-keliling lihat apa yang ada di dalam posko itu tadi. Lah, yang tak tuju pertama ya kamarku sendiri. Nah, yang tak lihat itu, wah kotor banget. PR ini. Buat bersihin besok, ya wis lah. Oh, berarti itu tempatnya tempat yang nggak kepake lama. Nah, itu bisa jadi. Oh, berarti kamu nggak tahu Nggak sejarahnya. tahu sebelumnya. Tempat itu berapa lama berdiri, dipakai berapa lama dan nggak pernah berarti Nah, ya. nggak pernah tahu. Hmm. Terus habis lihat itu, aku cobalah keliling. Nah, aku tertuju di 1 kamar dan ternyata di dalamnya, nah, Tut, ada sajen, Mas. nih, itu kamar kosong. Kamar kosong, sajen itu ada di tengah-tengah kamar itu. Itu di seberang kamarmu atau samping atau? Di jauh sih.
ada 2 kamar baru itu. Kamar kosong itu isinya sajen itu tadi dan banyak debu juga. Oh, berarti itu kamar kosong yang dikasih sajen. Iya. Berarti itu kamar kosong yang ada sajennya. Iya, benar. Nah, di situ berarti Mas Edo tinggalnya sendiri. 1 kamar itu saya sendiri. Tapi di bawah, di samping-samping itu ada yang nempati juga sih. Kayak kos-kosan ya, Wak, jatuhnya ya. Iya. Ada lemari, ada kasur juga disediakan juga di sana. Apa perasaanmu pas melihat DP apa dia punya sajen? Itu sajen full. Sajennya tuh kembang-kembang gitulah sama kendi. Nah, siapa yang nggak ngeri gitu loh, lihat kayak gitu. Dan itu aku baru pertama kali lihat sajen itu kayak gitu. Dan kaget gitu. On di real life ya. Heeh. Hah? Ya apa kagetnya? Yuk. Tapi memang sehoror itu kah apa sengefek itu atau enggak, pernah tanya enggak itu sajennya gimana, rutin diganti atau enggak, apa pas kamu melihat itu sajennya masih fresh atau gimana? Sajennya itu udah kering gitu. Nah, pikirku itu cuma mungkin ini kalau orang Jawa itu buat apa ya, ucapan permisi lah buat nempatin tempat itu Tapi kepada orang yang lebih tanya, nggak pernah tanya sama koordinatornya. nggak berani. Oh, nggak berani. Aku lihat itu wis aduh Au, merinding. ya. Iya. Tapi apa menurutmu dengan sajen itu efeknya dengan pengalaman horor itu? Emang pengalaman apa yang you pernah alami di sana? Nah, ini ceritanya gini, Mas. Waktu aku udah pindah di situ. Nah, hari-hari pertama itu kan cuma apa itu? Bersih-bersih. Bersih-bersih terus nyiapin apa kayak brosur dan lain-lain buat acara di hari itu. Nah, hari pertama wis aman, nggak ada apa-apa. Terus sampailah di 2 minggu ke depan. Nah, aku ini kan kuliah malam sih, Mas. Nah, jam 4 itu aku udah harus ke kampus. Nah, dari pagi sampai sore itu aku nyiapin buat persiapan acara-acara yang ada di besoknya. Lah, terus aku izin lah, Mas, aku tak ke kampus dulu ya. Oh iya, hati-hati, pulangnya malam apa enggak? Oh, lihat nanti lah, Mas. Kalau ada tugas yo malam mau. Oh, rajin yo. Yo. Contek kan? Nah, iku bener. Joki lah. Mari ngono. Aku berangkat. Lah wis biasa lah ketemu teman-teman, guyon, bahas apa. Terus aku ya biasanya anak-anak muda itu kalau habis kuliah kan nggak langsung pulang sih, Mas. Nyangkruk, ngopi lah itu. Ya. Temanku satu nyeleduk, Mas. Duh, ayo ngopi-ngopi dulu loh. Duh, boleh lah. Aja-aja loh teman-teman yang lain. Lah habis itu kita cari warkop terdekat. Mari ngono, yes, ngegame lah. Ngegame, diskusi dan lain-lain. Gak kerasa. Aku lihat jam 12, Mas. Tet. Wah, muni enggak jamnya? ya enggak. Oh, enggak. Terus Plotean lah ini. Mari ngono. Aku bilang ke temanku, aku tak cabut dulu lah. Boleh. Besok ada kerjaan nih soalnya. Arek-arek, waduh koyo opo arek biasane mulai subuh saiki mulai jam ini. Iki beda iki ngono. Langsung sampai omah iki wesan iki. Sampai lah. Oh, nang posku yo. Balikin di posku. Terus Perjalanan di posku 15 menit lah. Sampai depan posku. Aku lihat kok nggak ada motor sama sekali ya ngono. Ah ya wis lah, tak buka gerbangnya. Langsung tak tuntun ke dalam. Lah, ke dalam itu aula, Mas, luas, Mas. Oh, berarti you masuk langsung disambut aula. Terus Tak dorong. Belum sampai jagang sepeda motor. Itu pintu tengah itu, Mas. Itu kok buka-buka sendiri. Kayak disambut gitu loh. Aku ya langsung nge-freeze gini, Mas. Terus tak jagang, tak tinggal lah keluar. Terus aku bilang, motorku tak tinggal aku. oh, kamu melayu berarti? Iya, melayu. Akhirnya, aduh, wis tak kembali, tak puter, tak bawa keluar. Rokokan. Aku sampai habis 3 batang, Mas, di luar itu, Mas. Terus tak dem-dem lah diriku.
Terus tak cobain, tak lihat lagi, siapa tahu ada orang. Aku masuk, lihat atas nggak ada orang sama sekali ternyata. Berarti kamu benar-benar sendirian malam itu. Akhirnya aku dari atasku turun keluar Mas, sampai pintu itu langsung tak jreg-jreg gitu loh. Mbok banting-banting. Ya enggak, langsung tak tergopo-gopo gitu loh. Oh, tergopo-gopo. Akhirnya Tergopo-gopo. Nah. Highlight. Terus Akhirnya aku nyetir motor langsung cabut cari warkop. sampai subuh. Nah, sampai warkop aku ditanyai Mas, soalnya aku koyo orang linglung ngono, gopo kabeh ngos-ngosan. Loh, kenapa Mas? Aku yus, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa Mas, aman kok. Akhirnya aku pesen teh hangat satu. Set, sampai tak pikir-pikir lagi. Apa ya tadi ku? Padahal itu pintu itu posisinya jeglek. Oh, pintu tuh tertutup awalnya. Pas aku mau sampai di depan pintu itu buka belak. Oke. Nah itu. Mungkin ini dia lagi main ayunan kali, ayunan Nah, pintu. jungkat-jungkit sih. Jungkat-jungkit main Nah, pintu. Iya. Boleh. Tapi you punya pengalaman satu tok itu atau Nah ini ada masih banyak? ada lagi. apa yang lain? Yang lain ini ada. Ini di apa ya? Di bulan ke 1 bulan setelahnya. Oke. 1 bulan setelahnya itu ya sama, aku berangkat ke kampus. Mas aku berangkat dulu mau kuliah. Terus pulang malam lagi. Nah itu aku lupa kalau ada tugas dan deadline-nya itu besok pagi Mas. Akhirnya aku aduh nggak balik posko ini aku. Lah itu kebetulan hujan. Dah, salah satu dari temanku yang ada di posko itu tiba-tiba telepon Mas. Mas, sampean nggak balik ta? Iku suarane sampai koyok panik dan ternyata dia itu seorang diri. Oh, Ijen, maksudnya Ijen nang ngono. Ijen. Terus Dia itu gara-garanya itu melihat bayangan hitam di tembok itu besar Mas. dia posisinya di kamarmu. Enggak, di ruang tamunya. Ruang Di tamu itu sofa, lantai 1 atau 2? di bawah. Lantai satunya. Dia di bawah. melihat ke arah apa ini tangga. Tangga. Nah kan ada sorot lampu dari atas tuh. Itu kan biasanya ya wis pager-pager. Ya, bayangannya. tangga lah ya. Lah itu tuh hitam bles sampean. Mungkin lagi karnaval. Nah, Ya itu kostum karnaval. drum band. Drum mungkin. band, Iya. yo, bass drum kan gede. Iya, lapangan maning. Nah, iku akhirnya aku dikabari. Waduh. Aku lek balik ke posko. Setor ya aku. Aku kan penakut. Oh ya, terus. Waduh, wis tak. Aku alasan wis. Aku nyelesain tugas Mas, gak bisa ngono. Besok mungkin aku. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Duh, ono mana yang ketiga BTW? Ada. Yang Sing paling horor ae. Mas Edo. Nah, yang ketiga ini di akhir-akhirnya udah selesai sih pemilu. Oh, pemilu selesai. Iya. Terus. Nah, itu udah sepi, udah kan orang-orang udah ini sih balik kampung dan lain-lain. Kukutan yo. Aku ke situ itu, balik ke situ itu ambil berkasku, Mas. Ya. Ada yang ketinggalan di kamarku lantai 2 itu. Aku baru buka sing pintu tengah tadi. Tiba-tiba ada suara kelintingan, Mas. Kelintingan. Iya. Kelintingan tuh kelintingan kayak sapi atau orang nari. Nah, itu kayak nari apa itu? Sing cering cering Nah, cering, itu. cering cering cering. Remo. Remo. Nah, itu. Nah, kok di atas? Loh, sejak kapan gitu loh ada suara itu di sini? Gitu. Selama ini di sini tuh nggak ada yang punya kelintingan pun, nggak ada satupun. Terus aku WA lah teman-teman. Ih, kok di sini ada suara kelintingan? Aku bilang itu kelintingan sapi. Waduh, Terus lanjut. merinding. Kok ada kelintingan sapi? Aku bilangnya gitu. Terus. Waduh, gak ngerti yo ngono. Akhirnya aku lari, Mas. Lari ke atas, mele-mele wis gak peduli lah aku. Nah, itu pun ada langkah kaki juga di depan pintu. Pintu kamar. Dua. Dua langkah kaki iya. atau satu orang. Satu orang tapi langkahnya 2. Oke.
kayak habis lari tapi cuma Iya. yang dengar 2. Nah, langsung berkas yang penting tak bawa, yang lain tak berserakan Mas. Lari aku Mas. Lari turun langsung balik lah ke kampus. Tidur kampus. Nah itu. Setelah itu aku memutuskan apa? Cari kos lagi lah. Mm-mm. Cari kos lagi. Itu selesai, pemilu selesai. Nah itu senggang kan Mas, nggak ada apa-apa. Ya. Terus rehat. Habis itu aku dikabarin teman-teman, nih ini di bulan ini ada acara, enaknya gimana? Itu Teman-teman posko lagi atau teman-teman? bukan, ini teman-teman kampus. Teman-teman kampus. Oke, ini berarti cerita di posko itu yang paling serem 3 itu tadi ya. Itu tapi sebenarnya banyak suara-suara ada nggak? Ada sih Mas. Dari teman-teman yang lain itu juga keganggu juga. Apa contohnya? Itu ada suara malam-malam itu ada suara piring Mas. Kayak orang piring, ada suara siram-siram padahal itu nggak ada siapa-siapa gitu. Dia seorang diri. Dan beberapa itu ada penampakan juga. Kalau piring mungkin ini Apa? Laper. ora Iya. tikus lagi masak Bek nih. Waduh. Itu kalau logika ya di kampung juga bisa. Itu tertata gitu Mas, cor-coran. Dan aku Tapi posko itu emang nggak pernah sepi ya sebelumnya. rame terus Mas. Rame terus berarti sepinya hanya di jam-jam 11 malam ke atas. Oke. Dan di hari ada sih 1 hari 2 hari itu sepi. Mungkin weekend kali ya, Iya. atau weekend rame. Weekend ada sih acara di weekend juga. Tapi sempet sehari 2 hari itu kosong. Oke, berarti ini sekarang ceritanya ke kampus. Berarti sebenarnya Anda ini ya punya banyak pengalaman horor ya. Iya sih. Kalau di kampus ya apa? Lah ini aku ada acara tadi sama teman-teman. Yang mengharuskan aku itu nginep di kampus Mas. Ya siang, sore itu masih banyak anak-anak sih nyiapin oke. buat prepare dan Mobil lain-lain. event ya. Sampai malam itu belum selesai Mas. Mau nggak mau kan aku yang harus nyelesain. Nah teman-teman itu pada nggak bisa buat nginep. Soalnya deadline ya, jadi Nah. kamu yang ngalah soal job deskmu. Ya itu. Ayo Rek, tidur sini bantuin sampai selesai. Nah, anak-anak nggak bisa, banyaknya nggak bisa Mas. Kira mau nggak mau aku lah yang di situ. Lah sore itu maghrib lah. Maghrib itu aku mandi Mas. Mandi. Mandi di kamar mandi pojok. Kamar mandi pojok. Oke. Itu apa sih? Menyatu dengan alam gitulah. Dia itu cuma itu Oh, bikinan pintunya ini. Pintunya nggak ini atau kamu nggak proper lah. bikinannya anak-anak sendiri. Bikinannya anak-anak sendiri. Oh alah, oke jumbleng. Nah, kayak gitu. Cuma pintunya itu ditempelin gini di dinding gitu doang. Sama triplek udah. Oh, emang ini ya. Sukanya pamer ya anak-anak ya. Nah, itu anak muda zaman Iya, sekarang. bener. Terus. Lah, aku mandi 2 gayung langsung dengar suara tekek Mas. Suara tekek ini kok tak tunggu. Kok nggak berhenti yo. Lama itu. Terus aku noleh lah ke belakang. Pintu itu masih ada Mas pertama Mas. Kan cuma di gini Tempel. sandarkan iya. Terus aku selesai pakai handuk dan lain-lain. Aku lihat pintu itu udah nggak ada. Hilang pintu nih. Nah itu loh. Berarti aku mandi tadi kok oblong-oblong aku ngono. Sono sing ngintip bukan. Nah iki aku waduh langsung aku lihat keluar loh. Pintu itu Mas. Dari jarak yang aku sandarkan tadi itu jauh Mas. Ya gak jauh lah. Sekitar 4 meteran lah. Pindahnya itu. Loh kok kehantam tsunami yo Kak yo. Waduh, mau bat mabit itu. Iya. Iyo. Pintunya pintu kayu apa pintu? Pintu ini sih Plastik. Oke. Akhirnya aku langsung menuju ke siapa? Ke anak-anak Mas. Biasanya soalnya jahil. Anak-anak itu nggodo lah gitulah. Aku wah anak-anak ya kan ya nggak pikiran. Wah. Lo mau jadi arek-arek mole, ku gurung mole. Belum, itu masih maghrib. Iya. Lah, habis itu anak-anak itu tak, Lek, guyonan kok ojo nemen-nemen po. Mau marah. Iya Mas.
Lah, Soalnya terekspos. teman-temanku langsung bengong gini, Mas. Hah? Anak-anak itu sibuk bikin properti tadi, persiapan tadi. Oke. Nah, tak dedes lah. Itu sampai 1 jam lah, Mas. Aku nanya terus, Mas. Nggak ada yang ngerti. Dan aku, nggak ngerti mungkin anak-anak ini aku. Akhirnya aku sampai tanya ke teman sebelah yang sedang latihan lah gitu. Loh, Mas, tadi ada yang mindahin pintu nggak? Aku, lah, pintu mana, Mas? Itu loh, Mas, pintu kamar mandi. Oh, berarti singkatnya gak ono sing ngaku. Nggak ada yang tahu. Terus akhirnya kamu menyimpulkan itu adalah tekek iku mau. Nah, Apa ngene yau? tekek jumbo. Apa ono tekek jumbo kuat yo, Lah, atletis. Lah, pintu sakmono gede ini loh, Mas. Pindah. Oke. Terus itu tok. Apa? Nah, ini sambung lah. Oh nyambung. Ada. Di malam itu anak-anak permisi mau pulang dulu, pamit lah. Aku tak pulang dulu. Nah, aku yang di situ kan. Aku seorang. Akhirnya aku keluar, wah lapar ki. Makan sih ini Kak, makan kayak turu ki. Nah, belilah nasi goreng di depan. Red, balik, tak makan di tempat. Akhirnya aku istirahat. Istirahat itu Mas. Merem aku wis merem iku. Terus terdengar kayak suara manggil Mas. Kamu dipanggil. Pertama itu gini, ayo. Terus yang kedua, ayo, Edo. Itu tuh halus banget Mas. Dan suara itu cewek. Terus aku langsung terbangun kan. Ngos-ngosan aku. Terus aku nyoba baca surat sing aku bisa. Wis tak baca terus sambil merem lagi. Kudu doa makan kan? Oh, tambah makan bareng lah. Iya, Cerita nih. Akhirnya aku baca lah. Tak baca. Sik tetap dipanggil ternyata. Edo. Ayo. Tapi itu posisinya kamu sendirian yang ada di lokasi itu atau ada anak lain? Maksudnya bukan anak-anak dari organisasimu tapi anak-anak yang lain. Ada ya Mas di samping-samping itu ada, tapi agak jauhan. Dan nggak ada cewek atau ada cewek juga? Nggak ada saat itu, cuma cowok 3 kayak. Nah itu, terus aku, ini kalau aku melek, wah takut nih. Manggilnya itu Mas, nggak dari jauh Mas, di sekitar muka masalahnya. Dan halus gitu. Kok ngerti lihatnya sekitar muka? Loh, ini kepekaan maksudnya kalau dari jauh itu kan bisa sih. Oh, dari sana. Nah itu halus banget dan gitu. Tapi FYI teman-teman ruang hampa ya, for your information, kalau ada panggilan dekat itu justru dia jauh. Oh gitu. Wah salah aku berarti. Lah pikir Ku yo jari ini. Yo percaya gak percaya sih Rek yo. Akhirnya aku gak bisa tidur Mas. Keluar lah aku. Iya. Rokokan. Sampai jam berapa itu? Jam berapa itu kejadiannya, inget gak? Jadian itu sekitar jam setengah 12-an lah. Baru setengah 12 malam? Karena anak kan udah pulang. Setengah 12 malam. Akhirnya aku gak bisa tidur. Rokokan dulu. Akhirnya bisa lah tidur. Besok ini udah mau acara aku. Akhirnya aku tidur Mas. Akhirnya sampai besok ketemulah anak-anak. Aku gak cerita. Ini nek cerita wah buyar iki. Apa? Terus sing jogo sapa mek aku tok lah nih. Oh iya. Mari ngono singkat cerita ambek event-event iki mang wis selesai rampung. Iki ono mana Mas? Ada lagi? Di kampus? Di kampus, di tempat yang sekeliling yang aku tempati itu. You tidur kampus lagi nih? Enggak di kos-kosan ya Kak ya? Ngekos ya Mas, tapi nganggur. Kegiatannya itu banyak yang di sekolah, di kampus. Nah itu. Anjen loyalitas tanpa batas. Pol. Ya.
Jadi saat iku juga apa ya, anak-anak tuh persiapan buat lomba ke luar kota mas. Nah saat itu si anak-anak ini kan ada 2 ruangan tuh mas, di lantai 2 dan di lantai bawah. Nah anak yang cowok-cowok itu tidurnya itu di bawah mas, yang cewek-cewek biar tidur atas. Oke. Kenapa kok gitu? Soalnya anak yang di bawah itu saat itu prepare perlengkapan, jadi berisik banget. Oke. Yang atas tenang ya. Lah tidurlah aku sampai jam 2. Jam 2 mas dibangunin mas, anak-anak cewek itu turun semua dan gak ngomong gitu, ada apa, wis ayo anak cowok-cowok ke atas dan aku ya nyantai mas, aku berangkat itu terakhir sendiri ke atas. Anak-anak yang teman-temanku udah pada di atas. Lah kok tiba-tiba itu anak-anak kok alim gitu loh, apa nyetel sholawatan mas. Yang cewek-cewek apa cowok-cowok? Cowok-cowok di atas. Aku kan berangkat terakhir nih ke atas. Loh, kok anak-anak alim gini yo, Jumatan ya kadang turu. Iya. Wah, ya wis lah, seneng lah aku koncoku. Iku ke jalan yang benar akhirnya. Mari ngono aku turu mas. Turu iku aku madep tembok. Madep tembok. Kok koyo turu gak turu ngono lho mas. Loh, iku jenenge apa mas? karo. Turu yo madep tembok. Turu Tapi- gak turu. Tapi aku gak iso lapo-lapo. Oh, ketindian ta. Oh, iku ketindian. Turu gak turu. Ketindian iku. Lah iya apa yo? Turu tapi gak iso lapo-lapo. Sampai ngoyo sampai ngos-ngosan. Akhirnya aku iki kok gak iso digerakno yo. Akhirnya aku baca surat iku mau. Surat maneh. Sampai del aku iso ngerakno tubuh iku mau. Dan aku ono salah satu temanku iku sik gurung tidur. Gurung tidur tanya, aku langsung ngos-ngosan. Lapo awakmu? Enggak apa-apa kok, iki lho gatel aku ono nyamuk. Ini lanjut tidur lagi lah. Lanjut tidur lagi, Mas. Iku selang setengah jaman lah. Tidur. Aku tahu di bawah tadi itu, di bawah kakiku ada ini. Gagang cat. Itu ada 6, Mas, tapi jaraknya jauh, Mas, dari kaki, Mas. Aku tidur itu belum tidur 100%. OTW tidur. OTW. Lah kok dibuat mainan kakiku, Mas? Di apa no? Di Idik-idik. enggak, Di ini. di Klitik. dul gitu loh. Oh, didul-dul. Jadi diginiin. Tapi agak kencang. Ya, yang sisanya itu di pojokan sana masihan gagang cat itu. Cuma satu. Tak tendang gini lah, kena temanku. Temanku bangun. Dia kan yang tahu ceritanya tadi. Si cewek-cewek kenapa kok turun. Nah, iku. Lapo? Enggak iki lho. Opo iki kok ono nang kene iki ya ngono. Gagang cat kok ono ndek sikilku iki. Mungkin ketendang mungkin. Soalnya aku ngerasa itu enggak apa ya, enggak dibuat-buat itu, Mas. Itu benar-benar disondolkan ke kakiku gini 3 kali. Oke. Oh, kayak orang salam ya, 3 kali ya. Terus Boleh. Akhirnya aku nggak cerita ke teman-teman. Aduh, takut ditambahin anak-anak. Soalnya besok pagi udah ke luar kota itu buat lomba itu. Nah, ini yang aku tidur lagi nih. Tidur lagi. Ngipi, Mas. ngipi apa iki? Ngipi ki posisinya Sosok aku. perempuan. Nah, aku tidur lagi nih, Mas. Tidur lagi. Ternyata aku malah mimpi, Mas. Mimpiku ini di tempat yang sama masalahnya. Melihat dirimu sendiri. Nah, itu. Aku tertidur di tempat yang sama. Aku bangun lah. Hmm. Di depan jendela itu ada wanita duduk, Mas.
Dan apa yang diucapkan pertama kali? Apa itu? Jangan ambil suami saya. Jangan Itu- ambil suami saya. Mm-mm. Itu lirih pertama, Mas. Hmm. Semakin lama semakin kencang. Aku lari, Mas. Lari ke pintu. Tapi badanku ini kok lambat gitu loh. Semakin lama lambat semakin gak bisa gerak. Akhirnya pas sampai pintu terbangun aku, Mas. Tapi kamu bangunnya itu bangun di pintu atau bangun di posisimu? Bangun di posisiku. Oke. Iki wis basah semua bajuku, kena keringet. Dan teman-temanku itu masih tidur. Aku langsung turun ke bawah, ternyata ada mas-masku masih duduk sama anak-anak cewek. Ternyata udah bangun. Melihat aku ngos-ngosan, terburu-buru iku mau ditanyain. Loh, lapa awakmu kok koyo ngono? Enggak kok, Mas. Aku melayu emang jogging. Ternyata ya aku enggak berani cerita. Nah, sampai apa ya? Tak sambungin lagi itu. Mosok ini aku diikutin yang dari posku. Oke. Soalnya sebelumnya, Mas, aku nggak pernah, Mas, mengalami kejadian seperti ini, Mas. Sampai berturut-turut kayak gitu. Berarti asumsi you adalah you punya kejadian horor di kampus itu ada kaitannya dengan yang ada di posko Nah, tadi. benar sekali. Oh, berarti ini ya, apa namanya? Ngintil gitu ya, bahasa Jawa nih. Apa? Mungkin nyaman mungkin. Loh. Tapi aku takut deh. Nyaman. Ini. Kalau memang kasusnya seperti itu, sebenarnya banyak kasus-kasus yang dikintili kayak Ya. gitu. Cuman pernah nggak kamu? Berarti sebentar, aku tarik ulur ke belakang lagi. Ketika di posko tadi bentuknya itu kamu nggak pernah melihat bentuknya. Dia hanya mengganggu dalam bentuk gerakan dan lain-lain. Dan di kampus titik puncaknya adalah kamu sampai di apa namanya dimimpiin dengan ucapan jangan rebut suami saya. Apakah Anda homo? Waduh. Iki salah tangkep iki sing sana ya, Mas. Dikira aku homo, Mas. Ora enggak. Gitu ya? Maksudnya gini, dalam perspektif kayak gini tuh kan boleh jadi memang dia punya interest sendiri sama kamu. Kalau kamu bilang dia nyaman sama kamu, itu artinya memang benar bahwa dia nyaman sama kamu. Gitu. Nah, setelah kejadian yang jangan rebut suami saya itu masih sering nggak sampai hari ini? Kalau hari ini sih udah enggak sih, Mas. Cuma aku nariknya itu dari cerita teman-teman yang ada di posko itu. Dia itu apa ya? Dia menampakkan diri itu sesosok wanita. Dan aku di kampus itu yang manggil aku suaranya juga cewek. Terus aku lagi dimimpikan dengan sesosok cewek tadi. Apakah kamu pernah mengalami atau pernah nggak melakukan tindakan yang di luar norma, yang di luar asusila, di luar asusila, nggak di luar norma baik? Maksudku adalah entah kamu melakukan apa di posko itu, kan pasti ada sebab akibat, atau semua terjadi begitu saja? Nggak pernah sih, Mas. Itu kayaknya terjadi begitu saja. Soalnya aku di situ ya cuma bersih-bersih. Dan aku pun orangnya takut gitu, Mas. Nggak berani aneh-aneh. Melihat sajen itu tadi aja udah kayak, Kamu apakan sajian itu? Kamu melihat, kamu saduk, kamu lihat, atau kamu apa? nggak, tak biarkan saja. Soalnya Pernah bergeser nggak posisinya? Atau kamu geser nggak? Kan kamu bersihin. ya nggak, khusus di ruangan itu saja aku nggak berani masuk, Mas. Nggak berani atau dilarang? Itu sempet katanya itu dilarang. Oh, sempat dilarang. Tapi dari your inner self, you said kalau kamu adalah penakut kan? Ya, Oke. Jadi, tapi kalau sekarang frekuensinya udah berkurang.
Bener mas, berkurang mas. Oke. Nggak sepadet Seheboh. dulu, iya. Sepadet kayak ini ya, ada jadwalnya ya. Oh iya, tapi ada. Oh kan kemarin ini bulan suro ya. Nah, Itu selama suro aman nggak atau ada gangguan lagi? Biasanya kan kalau bulan suro orang Jawa itu kan nyebut nih wayahe wong orang-orang ya, yang katanya kapundhut itu kayak balik gitu juga. terus dan lain sebagainya. Itu sih kalau bulan suro itu di Eh, kampus juga sih ada mas, cuma bukan aku. Aku itu saat itu juga posisi tidurnya di kampus. Ada temenku dari organisasi sebelah. Itu lari mas. Kenapa? Dia itu mau lari ke tempat apa yo, yang biasanya anak-anak tidur di situ loh. Dikiranya itu rame, ternyata nggak ada orang. Akhirnya temanku tadi itu lihat aku masih HP-an, rokokan di luar. Lari mas, ngos-ngosan. Ih, kamu kenapa? Tak gituin. Aku tadi dipanggil mas. Aku langsung menebak suaranya cewek apa enggak? Iya mas. Dan dia itu tahu namaku. Mungkin dia ini ya, apa stafnya Dikduk Capil ya? Nah kayaknya gitu Kayak sih. dua database Data, semua. iya Terus. benar-benar. Dia tuh mau cerita. Aku tadi tuh scroll TikTok mas, belum tidur. Kok ada yang manggil gitu. Gini mak, Kevin. Oh namanya Kevin. Iya. Dia tuh HP-an buka TikTok. Dia tuh salah denger apa dia itu. Mungkin kontennya sama kali. Nah, dia itu scroll lagi. Yang dilihat tadi tuh ada nggak yang suaranya tuh manggil nama dia. Ternyata nggak ada. Lagi sensus penduduk. Nah, salah man. Jadi bener-bener orang-orang mbak-mbaknya itu tadi bener-bener baru. Iya, Ini siapa iya. ya? Edo, oke. Oh, Cate, Kevin, Centang. oke. Ini Centang gitu. Kayak sekalian menakar amal perbuatan kali. Kayaknya iya. Punya catatan sendiri buat Catatan anak-anak. dinas. Kita tujuannya sharing di sini adalah bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk membuat Anda menjadi lebih rasional lagi. masuk. Gitu, oke. Terima kasih Mas Edo ya. Ya, terima kasih juga Mas Ibra Oke. sudah mengundang aku untuk cerita. Kalau enggak ini bakal AUU. gawat. Iya, step Mas di rumah, Mas. Oke. Thank you. Thank you. Thank you banget buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Yulian Ibra dan juga Edo Tama pamit undur diri. Dadah. Bye.